Oke, selamat datang di sesi diskusi Libera Mentis dengan tema filsafat stoikisme, rangkum pedoman para stoa, bagian kedua. Saya masih dengan narasumber Heaven Kariso, eh, masih akan lanjut kita untuk membahas filsafat stoikisme ini. Kita langsung saja lanjut untuk bertanya mengenai filsafat stoikisme ini. Kan kita di bagian satu sebelumnya kita membahas bahwa stoikisme ini juga mempengaruhi kekristenan. Ya. Nah, bisa diperjelas lebih lebih rinci detailnya apa saja konsep-konsep yang mempengaruhi kekristenan? Karena mazhab ini kan sudah ada sebelum agama Kristen itu berkembang. Apa saja yang mempengaruhi konsep-konsep di dalam kekristenan itu sendiri? Jadi filsafat stoikisme ini bersama-sama dengan Platonisme, Aristotelianisme, dan Epikurianisme telah menjadi 4 filsafat yang paling berpengaruh di dunia Yunani kuno Yunani kuno. waktu itu. Sehingga ketika Paulus memberitakan Injil di Athena, ia berhadapan langsung dengan golongan Stoa ini yang selain Epikurus, ya itu ada di Kisah Para Rasul 17 ayat 18. Lalu mempelajari stoikisme secara umum sebenarnya mendukung kita untuk memahami salah satu filsafat Helenistik atau Yunani kuno yang menjadi latar belakang dunia perjanjian baru. Para sarjana perjanjian baru sendiri telah lama berdiskusi tentang kemungkinan pengaruh filsafat Stoa ini dalam pemikiran Kristen mula-mula khususnya, melalui Paulus. Oleh karena itu mempelajari filsafat Stoa itu bagian dari mempelajari dunia perjanjian baru. Kalau konsep-konsep di dalam kekristenan itu sendiri seperti misalnya ada kebijaksanaan apa yang seenggaknya mirip dengan stoikisme. Menariknya ini pandangan Stoa ini sekilas memang kelihatannya mirip dengan pandangan Kristen, khususnya yang mereka yang condong asketis atau lebih mementingkan hal-hal rohani ketimbang Duniawi. kesenangan dunia. Karena stoikisme menekankan bahwa bukan materi tetapi karakter lah yang menentukan kebahagiaan seseorang. Terus pandangan Kristen dan Stoa tentang kebahagiaan ini memiliki kesamaan yang signifikan yang membedakan dengan pandangan populer orang-orang pada umumnya, di mana Kristen lebih menekankan sisi objektif dari kebahagiaan sebagai sesuatu yang bukan sekedar merasa baik saja atau Puas. saja, tetapi lebih terkait dengan karakter pribadi, sesuatu yang dari dalam. Bagi kedua aliran ini, baik Stoa atau Kristen, meyakini bahwa kondisi etis ini lebih penting daripada psikologi yang biasa saja. Terus pertama kita lihat dulu dari sudut pandang stoikisme kan tentang kebahagiaan. Stoicisme itu mengasumsikan bahwa semua manusia menginginkan hidup yang bahagia, yaitu bahwa kebahagiaan ini, atau dalam bahasa Yunani eudaimonia, menurut stoikisme itu tujuan terakhir atau kebaikan tertinggi dari hidup manusia. Akan tetapi pemahaman Stoa ini tentang kebahagiaan secara jelas ini bertentangan dengan pandangan modern yang lebih menekankan pada perasaan kan, Emosional. itu karakter sebenarnya
bukan cuma Stoa saja, tapi pada umumnya filsafat Yunani kuno itu Rata-rata. iya lebih bukan hal subjektif tetapi objektif yang ditekankan. Artinya ini kebahagiaan secara luas lah artinya. Kebahagiaan Universal. bagaimana karakter atau sikap etis kita lebih ditekankan. Hmm. Terus filsafat Yunani kuno ini tidak pernah mendefinisikan kebahagiaan sebagai sebuah perasaan senang belaka. Hmm. Bagi mereka ini merujuk pada kondisi eh, blessed atau God favor, lebih ke masalah perasaan yang diberkati atau perasaan yang mendalam. Menurut mereka kebahagiaan ini merupakan kondisi kehidupan manusia yang ditandai dengan pertama-tama adalah intelektualitas yang baik, Hmm. baru karakter yang berkembang penuh. Nah, inilah yang disebut dengan makna objektif dari kebahagiaan menurut Stoa. Stoa. Nah, ini yang cocok juga dengan ajaran Ajaran Kristen yang kekristenan. menekankan juga bukan pada hal-hal subjektif, tapi lebih ke makna objektif, di mana yang dikejar bukanlah kebahagiaan atau kesenangan-kesenangan eksternal, tetapi lebih ke Internal. ya. Terus kesimpulannya kebahagiaan menurut Stoa ini kehidupan yang bajik atau saleh dan berbudi luhur ini adalah satu-satunya yang baik. Selanjutnya, menurut Stoa kebajikan ini sebenarnya sudah cukup untuk mencapai Kebahagiaan kebahagiaan. tertinggi. Jadi Kalau pencapaiannya itu. terus seseorang disebut mempraktekkan kebajikan jika ia menggunakan akal budinya sesuai dengan apa yang dituntut oleh alam, hukum universal ataupun akal budi ilahi atau konsep ketuhanan yang artinya itu sesuai dengan alam. Dengan demikian dua kata kunci kebahagiaan menurut Stoa ini yaitu virtue yang sudah kita bahas sebelumnya atau kebajikan dan alam atau nature. Kemudian keterkaitannya dengan ajaran Kristen itu terutama ada dalam Alkitab di mana Yesus berkhotbah di atas bukit yang merangkum tentang semua kata-kata bahagia. Berbahagialah. Nah, itu kata kunci dalam khotbah di bukit yang ada pada Matius pasal 5 ayat 1 sampai 16. Dia berkhotbah tentang hal-hal berbahagia. Nah, untuk memulai perbandingan itu tentu saja menarik untuk memperhatikan bahwa kata berbahagia ini sebenarnya arti makna sebenarnya kan dari kata Yunani yaitu makarios yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu dengan arti happy atau berbahagia. Padahal sebenarnya dalam terjemahan Inggris artinya berbeda, lebih ke blessed, terberkati ya, dan diberkati gitu. Terjemahan Inggris ini menolak untuk menerjemahkannya sebagai happy yang seperti di bahasa Indonesia. Artinya kan pasti berbeda dan menghindari konotasi modern. Rata-rata terjemahan Inggris itu
Kenapa tidak menggunakan kata happy tetapi lebih ke blessed untuk menghindari konotasi modern Karena definisinya sebagai kondisi perasaan subjektif tetapi lebih ke objektif. Nah, para sarjana perjanjian baru ini menunjukkan bahwa kata bless ini atau terberkati atau dalam bahasa Indonesia itu terjemahannya berbahagia lah. Dalam konteks khotbah di bukit itu sebenarnya merujuk pada penilaian objektif dari sudut pandang Tuhan atau Allah yang terlepas dari perasaan subjektif manusia seseorang puas belaka, tetapi artinya kan lebih mendalam. Nah, dalam ayat 10-11 itu Yesus berkata bahwa dalam kondisi penganiayaan orang-orang Kristen tetap diberkati atau berbahagia dalam perspektif Allah. Kemudian kondisi eksternal yang buruk tidak dapat mempengaruhi kebahagiaan tersebut. Objektif orang Kristen tersebut itu. Karena itu berbeda dengan kebahagiaan yang subjektif. Terus disitulah kemiripan kekristenan dan stoicisme. Di mana kedua filsafat ini memberikan penekanan kepada perasaan bahagia yang objektif, bukan yang subjektif. Berarti konsep di dalam stoikisme ini sebenarnya ada spiritualisme juga ya? Iya, itu masalah sangat spiritual asketisme ya? Sebenarnya. Tentang bagaimana kita lebih menghindari kepuasan duniawi atau indrawi. Tetapi lebih ke kepuasan rohani lah. Tetapi ada juga yang membedakan nanti juga dari pandangan Kristen memang yang agak berbeda juga dengan stoikisme mengenai masalah kepuasan ini. Tapi nanti kita lanjut saja pada kesamaannya dulu. Yang tadi kan tentang masalah kebahagiaan. Terus yang kedua, kemiripannya itu terletak pada penghargaan yang tinggi kepada kebajikan atau kesalehan atau yang istilahnya virtue dalam stoik. Sama-sama juga kedua aliran ini menyebutkan bahwa hal-hal eksternal atau kebahagiaan eksternal seperti kekayaan, terus pangkat, kesehatan, kesuksesan, ketenaran bukanlah esensi sebenarnya tentang kebahagiaan itu. Tidak pernah dalam stoikisme itu ataupun Kristen mengatakan bahwa kebahagiaan eksternal tersebut mempunyai, walaupun ada sedikit ya, tapi bukan inti dari ajaran, bukan esensi mereka. Inti dari ajaran. Misalnya kan dalam kitab Lukas 6 ayat 24 itu, terus ada dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21 itu membahas juga tentang ajaran Yesus yang mirip dengan para stoik yang membahas tentang masalah kekayaan dan penekanan bahwa kebaikan eksternal itu bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Kesimpulannya yaitu dengan demikian ada kesamaan, keduanya sejalan dalam menolak materialisme dan hedonisme. Tapi sekarang kan orang lebih cenderung mencari kebahagiaan eksternal, seperti contoh waktu krisis moneter. Krisis moneter di Amerika Serikat pada tahun 2008 itu banyak orang-orang kaya, pemimpin perusahaan itu yang memilih jalan untuk mengakhiri hidup karena kehilangan harta dan lain sebagainya. Dari situ banyak kasus yang membuat orang bunuh diri karena walaupun jabatan mereka sudah tinggi ataupun sudah memiliki kekayaan dan lain sebagainya, tapi tetap saja mereka tidak mendapatkan kebahagiaan atau yang makna kehidupan.
karena itu ya, karena memang bukan Eh, itu yang esensi sebenarnya dari itu yang ditekankan oleh filsafat stoik ini, dan juga kaitannya dengan kekristenan kekristenan. itu, bahwa pencarian kebahagiaan eksternal atau yang semu itu sebenarnya bukan inti. Bukan inti. Kita harus lebih Lebih menekankan pada hmm, kebahagiaan yang objektif, yang lebih ke karakter dan kebijaksanaan hmm. yang berkembang. Lalu sementara stoikisme mengajarkan pencapaian kebahagiaan melalui kebajikan platonis serta kekuatan kehendak rasio, Hmm. kekristenan ini lebih menekankan kepada kebajikan teologis, Hmm. yaitu iman, Iman, kepercayaan pengharapan, dan kasih. Itu yang membedakan Kristen dengan dengan, jadi jadi memang mereka signifikan juga perbedaannya. lebih menekankan kepada kebajikan teologis yang serta menikmati kebaikan-kebaikan eksternal juga, Hmm. tapi lebih ke berkat dari Tuhan. Hmm. Itu yang Jadi sementara simbolis. sementara stoik lebih ke penggunaan rasio pribadi. Dan itu dipercaya oleh para stoa sudah memang ada di dalam diri setiap manusia, itu bisa dilatih. Iya, bisa dilatih, dan memang Itu hakikat hakikat manusia, itu itu nature-nya nature-nya manusia. manusia. Jadi bukan jadi perbedaannya berarti kalau stoik di dalam stoikisme mereka mereka tahu bahwa nature-nya manusia itu memang bisa mencapai virtue itu, Iya, sedangkan di dalam kekristenan itu sendiri virtue itu adalah berkat dari atau pemberian iya. dari ilahi, seperti itu. Dan Itu harus perbedaannya terpusat kepada kepada yang yang ilahi. ilahi. Sedangkan kalau di stoikisme itu murni Lebih dari dalam diri, dari dalam diri yang berkesesuaian dengan alam, dengan alam. nature, atau istilahnya kalau di zaman Yunani lebih ke akal budi ilahi lah, Hmm. ataupun kalau di zaman itu kan Ilahi kan, merujuk kepada oh, Zeus, iya bisa bisa karena kata ilahi ini definisinya luas di bisa masa ke itu. hukum universal Hmm. atau Bisa juga kosmos, ya, bisa hukum alam. bisa. Jadi memang definisinya mencakup ya alam semesta yang Hmm. universal. Bukan bukan definisi ilahi secara kaku yang yang kepada konsep ketuhanan tertentu, Ya, tidak. dia lebih ke alam, Hmm. berkaitan juga dengan panteisme atau Ya, ya, monisme ya. di zaman Yunani kuno waktu itu. Hmm. Itu sih yang Jadi perbedaannya juga sangat besar juga ya. ya, ada kemiripan, tetapi Tapi juga ada perbedaannya juga. perbedaan. Nah, selain buku, referensi apa saja kalau di zaman sekarang kan media sosial itu berperan penting ya untuk Hmm. edukasi, dan literatur juga bukan tentang buku ya sekarang ini di masa modern ini. Internet juga berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kalau untuk penulis-penulis blog atau website, Hmm. media sosial dan lain-lain itu di stoikisme itu cukup populer, atau apakah Eh, ada beberapa referensi yang memang mereka giat untuk membahas filsafat ini, karena filsafat ini sangat menarik menurut saya. ya, karena itu mengapa filsafat stoik ini menjadi populer di zaman sekarang, karena kecenderungan manusia modern kan untuk mencari kebahagiaan semu itu ternyata berujung pada ketidakbahagiaan. Iya, penderitaan Makanya relevansinya sangat sangat cocok, sangat cocok bagi zaman sekarang juga sampai zaman modern di sekarang. mana jika ada orang-orang yang merasa kehilangan makna atau ingin menggali Hmm. kembali Esensi dirinya esensi sendiri, dirinya, bisa juga belajar dari stoikisme yang menawarkan kebahagiaan objektif. rohani lah. Hmm. Ya, kata kata universalnya rohani, kita tidak bisa mengganti kata itu soalnya.
Karena maknanya, tapi makna rohani di sini bukan Eh, bukan dia kepada lebih umum sih, umum ya, bukan makna rohani yang bukan umum, masalah bukan masalah teologis atau teologis atau aliran agama aliran tertentu. agama tertentu. Dia bisa dipraktekkan oleh Oleh semua semua kalangan, semua orang beragama, tidak orang beragama, yang punya jabatan, yang orang budak, budak juga. budak juga. Epictetus itu kan salah satu budak, tapi pemikirannya itu. Jadi kalau di website itu banyak juga referensi. Banyak pembicara-pembicara Stoa ini yang cukup populer, apalagi di dunia barat sana. Salah satunya ya ada Ryan Holiday yang Hmm, sudah menerbitkan beberapa buku buku ya. tentang stoikisme. Dia punya eh, akun Instagram, Facebook, juga blog dan website yang membahas stoikisme dalam perspektif modern. Hmm, Terus ada juga tulisan-tulisan dari Donald Robertson yang seorang psikoterapis. hmm. Dia juga mengajarkan tentang ajaran-ajaran Stoa ini. Jadi kalau ada grup stoikisme di media sosial, salah satunya dari seorang praktisi Stoa atau pengajar Stoa namanya Massimo Pigliucci. Itu ada grupnya di Facebook ya, kalau teman-teman tertarik untuk, tetapi ini grup luar ya, luar dari Grup dari grup luar berbahasa negeri Inggris. berbahasa Inggris. Itu Stoicism Group, Stoicism Group. namanya Stoicism Group dalam kurung Stoic Philosophy. Bisa teman-teman gabung di situ. Terus ada juga grup dari seorang psikoterapis namanya Donald Robertson. Dia juga sudah menulis buku dan dalam waktu dekat ini akan menerbitkan novel grafik yang judulnya Verissimus. Itu tentang Stoa. Bisa teman-teman juga gabung di grupnya yang bernama Stoicism. Kalau yang Indonesia? Kalau yang Indonesia itu ada nama apa? Stoik Indonesia namanya di Facebook. Itu adminnya ya pengarang filosofi teras Henry Manampiring. Bisa teman-teman gabung juga di situ untuk berdiskusi atau bertanya tentang seputar stoikisme ini. Dan tentunya Stoik dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi lebih mudah untuk diakses, siapapun yang tidak tahu bahasa Inggris juga bisa dia. Ada juga yang Daily Stoic, itu bagus juga, tapi itu bahasa Inggris kan. Tapi simple sih, postingan-postingannya itu kayak memes kayak gitu-gitu, itu simple. Dan mudah dipahami. Iya, Daily Stoic ini dari seorang penulis Stoa juga namanya Ryan Holiday. Sudah cukup terkenal di kalangan Stoik. Yang ingin saya tanyakan juga, sebelum Anda mendalami filsafat stoikisme ini dan setelah mendalami filsafat stoikisme, apakah ada perubahan dalam cara pandang atau di dalam cara menentukan sikap dan lain sebagainya secara personal? Ya, jelas ya. Setelah memang awalnya kalau pada umumnya kan jika kita ingin mencari pedoman atau ingin mengatur perilaku kita, kan kecenderungan kita itu di agama ya. Iya. Atau ajaran-ajaran teologis yang sebagai panduan etika. Iya, karena memang itu sumber yang populer dan itu sumber arus utama kita di zaman ini. Karena memang filsafat itu sesuatu yang bukan sulit diakses, tapi orang malas untuk mempelajari itu, karena padahal sebenarnya lebih mendalam sih sebenarnya, karena memang filsafat itu kan banyak ya. Ya memang rujukan orang kan pada umumnya itu lebih ke agama.
Tetapi kalau mau mencari seperti juga di agama Kristen juga kan ada filsafatnya sendiri, Sendiri. filsafat Kristen. Islam juga ada Iya, filsafatnya. tiap-tiap aliran itu pasti ada yang membahas lengkap tentang pemikiran. Hmm. Itu ya lewat filsafat. Tapi waktu saya mencari itu di dalam teologi, agak kurang ini sih. Iya, kurang paham lah atau kurang Kurang lengkap. lengkap. Nanti setelah mengenal stoikisme dan eh, praktek-praktek praktisnya dalam kehidupan sehari-hari, saya menemukan itu cukup membantu juga ya, selain kita belajar langsung di teologi atau agama. Sangat berdampak lah, Sangat berdampak. membangun pola pikir saya untuk memisahkan mana hal-hal yang bisa saya kendalikan, Mana yang tidak. mana yang tidak, dan Dan- itu sangat-sangat berpengaruh Hmm. bagaimana cara mempersepsi realitas atau kondisi-kondisi eksternal di luar yang berdampak pada cara berpikir saya juga. Filsafat stoik ini sangat membantu dan tentu mengubah cara berpikir juga secara luas. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kami tentang filsafat stoikisme, rangkum pedoman para stoa. Terima kasih kalian sudah menonton video kita dan sesi diskusi kita pada kali ini. Mungkin kita akan bertemu lagi, membahas lagi filsafat di tontonan-tontonan dan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.